Oke, kita lanjutkan ke kriteria Cauchy ya, section 3.5. Definisi 351 tentang barisan Cauchy. Nih, di sini suatu barisan bilangan real itu dikatakan sebagai barisan Cauchy jika ini ya, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat h epsilon elemen dari bilangan asli ya, sedemikian sehingga untuk setiap nm elemen dari bilangan asli dengan nm ini lebih dari atau sama dengan h epsilon itu berlaku mutlak xn dikurangi xm ini kurang dari epsilon itu ya. Oke, contohnya nih ya, barisan seper n itu adalah barisan Cauchy. Apa ya? Kita buktikan ya, berarti dia harus memenuhi ini semua ya, barisan Cauchy. Berarti pembuktiannya gimana? Nih ya, berarti diambil ya, diambil sebarang epsilon lebih dari 0 terdapat h epsilon, berarti dari apa ya, dari AP, dari Archimedes property terdapat h epsilon elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga berarti yang elemen dari bilangan real berarti epsilonnya ya ini kurang dari h epsilon itu, sedemikian sehingga untuk setiap ini berarti ya, untuk nm elemen dari bilangan asli dengan nm yang lebih besar atau sama dengan h epsilon, berarti berlaku ini, berlaku xn dikurangi xm. Nah, kalau ini kan dia xn nya kan ya, berarti sini seper n. Nah, kalau xn nya itu adalah 1 per n, berarti xm nya adalah 1 per m ya, dikurangi 1 per m. Nah, ini gimana caranya biar ini itu kurang dari epsilon ya, berarti gimana? Kita otak-atik ya. Kalau ini ya, ingat ya yang di sifat-sifat di mutlak berdasarkan koroleri berapa? 224 ya. 224 ini itu nilainya akan kurang dari atau sama dengan mutlak seper n ditambah dengan mutlak seper m. Nah, ini tuh berdasarkan koroleri 224. Koroleri 224. Nah, ini nanti bisa apa ya, mutlak ini nanti kurang dari ini ya, epsilon, berarti ini epsilon per 2, ini epsilon per 2 sama dengan epsilon itu. Berarti gimana? Dari ini, atau kita bisa tuliskan gimana? 1 per h epsilon ini nilainya kurang dari epsilon. Nah, ini kan nanti kita mau epsilon per 2 kan? Berarti epsilonnya adalah epsilon per 2. Nah, ini tuh. Ini ya. Dari AP terdapat h elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga epsilonnya yaitu epsilon per 2 ini kurang dari h epsilon, atau kita tuliskan seper h epsilon ini kurang dari epsilon per 2 untuk nm elemen dari bilangan asli dengan n nih ya, dengan ini atau kita jabarkan satu-satu ya, dengan n yang lebih besar atau sama dengan h epsilon, atau kita bisa tuliskan gimana, berarti 1 per h epsilon ini kurang dari atau sama dengan 1 per n ya kan, dan ya m lebih besar atau sama dengan h epsilon, atau kita bisa tuliskan 1 per h epsilon ini nanti kurang dari atau sama dengan 1 per m itu ya. Terus ini nilainya kurang dari
Ini oh ya ini 1. Oh maaf, ini kebalik ya, N lebih dari atau sama dengan ini, berarti ini tandanya lebih dari atau sama dengan ya. Gimana ini? Udah saya coret aja. Ini 1 per H epsilon, berarti ini kurang dari, berarti ini lebih dari atau sama dengan 1/n. Kalau ini 1 per H epsilon, ini lebih dari atau sama dengan 1/m. Iya, benar ya. Nah, ini berarti 1/n ini dia kurang dari atau sama dengan 1 per H epsilon, ini juga ditambah 1 per H epsilon. Dan kita tahu bahwa 1 per H epsilon ini kurang dari epsilon per 2. Ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Udah terbuktikan di sini mutlak xn dikurangi xm ini kurang dari epsilon. Berarti barisan 1/n ini adalah barisan Cauchy. Tuh. Karena mutlak xn dikurangi xm dalam hal ini adalah mutlak 1/n dikurangi 1/m, ini kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon yang lebih dari 0. Jadi barisan 1/n adalah barisan Cauchy. Itu. Dah. Tuh. Nih ya, terbukti gitu. Oke, kita lanjut ke teorema selanjutnya ya. Ini lemma 353 ya. Gitu. Lemma 353. Nah, di sini bunyinya adalah jika X nih adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka X adalah barisan Cauchy. Nah, kalau di lemma 353 ini kita diberikan bahwa bilangan real yang konvergen ya, konvergen maka Cauchy itu, ya kan? Nah, kalau ini belum sebaliknya ya. Nanti kan di berapa itu? Kriteria konvergenan Cauchy itu ya yang 355 itu kan jika dan hanya jika. Oke, pertama kita akan tunjukkan ini dulu. Kalau konvergen maka Cauchy ya. Jadi di sini kita diberikan ini ya, diketahui ya, X adalah barisan bilangan real yang konvergen. Barisan bilangan real yang konvergen. Oh ya, kita diambil nih ya, diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, ini tuh saya buat karena ya, diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Karena X adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka berarti kan nih ya udah ada terdapatkah elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan k nanti berlaku mutlak xn dikurangi x ini kurang dari epsilon. Itu diambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena x adalah barisan bilangan real yang konvergen. Oh gini buktinya, bukti kita tambah misalnya ini kok tiba-tiba ada x ya, berarti kita misal x itu konvergen ke x itu. Jadi kenapa kok nanti kok ini ada x nya, jadi sebelumnya kita udah misalkan dulu ya, misalkan barisan x itu barisan yang konvergen ke x, ini x kecil, ini x besar.
gitu ya. Diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Karena X adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka terdapat K elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K itu berlaku mutlak Xn dikurangi X ini kurang dari epsilon gitu. Nah, akan ditunjukkan ini. Akan ditunjukkan ya. Akan ditunjukkan mutlak Xn dikurangi Xm ini kurang dari epsilon itu. Perhatikan ya. Gimana? Kalau ini akan ditunjukkan ini pengertian dari Cauchy. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita ada ambil terdapat H epsilon ya. Dipilih H epsilonnya berarti apa? K juga ya, sama ya. Dipilih H epsilon sama dengan K. Nah, jika N, M lebih dari atau sama dengan H epsilon, dalam hal ini adalah K ya, maka kita punya apa? Kita punya di sini untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K itu berlaku ini ya. Itu. Nah, ini N itu lebih besar atau sama dengan K. Berarti kita punya apa? Mutlak Xn dikurangi X ya. Ini kurang dari apa? Epsilon kan? Epsilon itu. Nah, M juga lebih dari atau sama dengan K. Berarti kita punya apa lagi? Mutlak dan mutlak Xm dikurangi X ini kurang dari epsilon itu. Maka berlaku ya kan? Dipilih terdapat H epsilon elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N, M yang lebih besar atau sama dengan H epsilon itu nanti berlaku mutlak Xn dikurangi Xm ini sama dengan apa? Nah, kita mau pakai ini kan, kita akan tunjukkan kalau ini tuh kurang dari epsilon. Sehingga gimana? Ini kita bagi 2 ya. Epsilonnya bagi 2. Berarti ini epsilon per 2 lebih dari 0. Ini epsilon per 2. Ini kalau ini benar ya. Kan karena kita akan menunjukkan kalau mutlak Xn dikurangi Xm ini kurang dari epsilon. Ini udah benar. Nah, ini gimana? Berarti mutlak Xn. Nah, ini ada X-nya. Berarti kita butuh manipulasi dikurangi X dan ditambah X itu. Berarti ini dikurangi X ditambah X dikurangi XM, ya kan? Ini kan 0 gitu. Terus dengan ketaksamaan segitiga ya. Benar kan kalau ini ketaksamaan segitiga? Ketaksamaan segitiga nanti kalian ini ya dilengkapi, dikasih keterangan yang lebih lengkap pastinya. Ini mutlak ini itu kurang dari atau sama dengan mutlak Xn dikurangi X ditambah mutlak X dikurangi Xm ini. Nah, ini itu kan sama dengan apa? Xn dikurangi X ditambah mutlak Xm dikurangi X itu. Nah, ini kan kurang dari epsilon per 2. Ini juga epsilon per 2. Sehingga ketika kita jumlahkan adalah sama dengan epsilon. Udah. Jadi di sini ya, mutlak Xn dikurangi Xm ini kurang dari epsilon itu. Udah terbukti kan? Ini untuk sebarang epsilon yang lebih dari 0 itu. Jadi barisan Xn atau barisan ini ya, X adalah barisan Cauchy. Tuh. Dah. Bisa ya? Di sini diketahui X adalah barisan bilangan real yang konvergen. Tuh, kita misalkan dulu di sini barisan X itu konvergen ke X. Kemudian kita nih ya, diambil sebarang epsilonnya karena X itu adalah barisan bilangan real yang konvergen, maka ini. Nah, kita akan tunjukkan ini. Nah kan di sini terbukti ya.
mutlak xn dikurangi xm ini kurang dari epsilon. Itu. Oke, kita lanjut ke teorema selanjutnya di video selanjutnya.